Assalamualaikum. Halo sahabat SDTV, salam ruang mahasiswa. Semoga kabar sahabat SDTV baik-baik saja. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Episode kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan terkait kegiatan studi banding serta kunjungan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa lintas semester dan dosen dari program studi teknik elektro Universitas Pamulang serta Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang. Seperti yang kita ketahui, Universitas Pamulang sebagai salah satu universitas yang mendukung green energy terbarukan sangat mendukung adanya inovasi-inovasi atau temuan yang berhubungan dengan green energy terbarukan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Universitas Pamulang juga memiliki pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di rooftop Kampus 2 yang terletak di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sebesar 100 kW peak atau 100 kWp. Kunjungan ke PLTS Cirata ini adalah pengembangan inovasi lanjutan dari PLTS yang ada di Universitas Pamulang. Jika di Unpam menggunakan lahat yang ada di atap gedung, PLTS Cirata menggunakan waduk yang terdapat di Danau Cirata. Melihat potensi ada beberapa danau yang ada di Tangerang Selatan, mungkin saja skema yang ada di PLTS Cirata bisa juga dilakukan di danau-danau yang ada di Tangerang Selatan yang tentunya wajib bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Kunjungan diawali dengan tegur sapa di ruang rapat PLTS Cirata bersama Direktur Operasional PLTS Cirata, Pak atau Mas Dimas kami memanggilnya, karena kebetulan beliau masih terlihat sangat muda. Beliau mempresentasikan apa yang ada di PLTS Cirata dengan sangat simpel tetapi detail, sehingga kami, mahasiswa dan dosen, mudah memahami apa yang disampaikan oleh beliau terkait analogi dan perbandingan seberapa luas lahan yang kita perlukan jika kita ingin menggunakan tenaga surya dari PLTS ini untuk memenuhi kebutuhan listrik negara Indonesia. Beliau mengibaratkan bahwa kasarannya harus membutuhkan setidaknya seperti halnya luas Pulau Belitung atau Madura untuk mengcover kebutuhan listrik Indonesia. Tentunya ini adalah tantangan yang sangat berani dan besar untuk mewujudkan Indonesia Net Zero Emission. Net Zero emisi atau sebutannya emisi nol bersih merupakan situasi di mana jumlah jejak karbon yang bersumber dari aktivitas manusia tidak melebihi jumlah emisi yang dapat bumi serap. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, berkaitan dengan PLTS Serapung sendiri, ini kenapa kita implementasikan? Karena kita melihat ada kelebihan ya dari PLTS Serapung ini yang tidak dimiliki oleh pembangkit lain, terutama untuk konteks pengembangan PLTS skala besar untuk pembangkit di Pulau Jawa ya. Nah, yang pertama adalah keuntungan dari PLTS Serapung ini adalah mempermudah akuisisi lahan, karena seperti yang kita lihat di bagian ini ya, ini PLTS kapasitas 192 GWp itu membutuhkan area perimeter kurang lebih 250 hektar. Nah, ketika kita membangun PLTS dengan skala sebesar ini di Pulau Jawa ya, sehingga kita membutuhkan untuk proses akuisisi lahan yang cukup menantang ya, karena 250 hektar untuk lokasi di Pulau Jawa kondisinya harus flat, rata, kemudian kiri kanan itu tidak terdapat ini ya, shading, kemudian juga dekat dengan transmisi dan sebagainya. Nah, requirement itulah yang cukup menantang ketika kita menggunakan PLTS skala ini di atas tanah di Pulau Jawa. Sehingga dengan kita memasang di air, maka satu tatanan besar ini bisa langsung teratasi. Kemudian keuntungannya kedua, karena kita tidak menggunakan tanah ya sebagai basis untuk pembangkit listrik tenaga surya, maka tanah itu bisa difungsikan untuk kepentingan lain yang memiliki nilai tambah lainnya, misalnya contohnya untuk pemukiman atau untuk persawahan
atau bahkan mungkin untuk industri. Kemudian ukuran berikutnya, ketika kita memasang PLTS di atas air, maka hal itu akan mengurangi penguapan yang mana ini akan sangat bermanfaat terutama di musim kemarau, terutama ketika adanya air. Waduk itu diharuskan untuk mengkonsep air dan menghemat air, karena kalau musim panas terutama musim kering seperti tahun kemarin itu inflow atau air masuk ke waduk itu sangat terbatas. Nah, sehingga ketika air masuk terbatas, air yang ada di atas permukaan waduk ini juga berkurang ya, karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas sebesar 2/3 berupa perairan dan potensi energi surya yang besar dengan berposisi di negara tropis dengan iradiasi matahari rata-rata 4,8 WH per meter persegi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung. Sebagai pilot proyek pengembangan energi surya di Indonesia, PLTS terapung ini diharapkan dapat menjadi bahan riset, referensi, ataupun penelitian untuk mengembangkan teknologi serupa di daerah-daerah lain. PLTS terapung adalah sebuah model PLTS terpusat yang diletakkan terapung di atas air seperti danau, waduk, dan sejenisnya termasuk laut. Keuntungan PLTS terapung dibandingkan dengan PLTS terpusat antara lain tidak membutuhkan lahan atau daratan yang umumnya lebih mahal atau bernilai,
kemudian mengurangi terjadinya penguapan air, menghambat pertumbuhan gulma lainnya seperti eceng gondok, serta penguapan air yang terjadi dan tertahan oleh modul PV menciptakan sebuah sistem pendinginan yang meningkatkan efisiensi listrik yang dihasilkan oleh sel PV. PLTS terapung ini dilaporkan memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan PLTS konvensional yang diletakkan di atas atap atau tanah. Peningkatan efisiensi ini didapat dari penurunan temperatur yang dihasilkan dari proses pendinginan air yang berada di bawah sel-sel surya ketika terpapar sinar matahari. Selain di PLTS Cirata ini, pemerintah Indonesia berencana mengembangkan PLTS terapung di beberapa titik antara lain di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, lalu di Danau Toba dan Samosir. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat telah diresmikan dan mulai beroperasi. Peresmian PLTS terapung Cirata 192 MWP itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 November 2023. Proyek ini dibangun di atas Waduk Cirata seluas 200 hektar yang berlokasi di 3 kabupaten, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Mempunyai kapasitas 145 MWAC atau setara 192 MWP dan terdiri dari 13 pulau dengan total luasan panel surya sekitar 130 hektar. PLTS Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga yang ada di dunia. Dan sedikit informasi, pembangunan proyek PLTS terapung Cirata melibatkan 1.400 pekerja dari 3 kabupaten, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Para pekerja diberi pelatihan selama 3 bulan untuk mengadopsi teknologi dalam pembangunan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan bahwa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung Cirata berkapasitas 192 MW peak atau MWP baru memakai sebesar 4% permukaan Waduk Cirata. PLTS terapung Cirata mampu melistriki sebanyak 50.000 rumah tangga. PLTS tersebut saat ini memiliki kapasitas 192 MW peak atau MWP yang mana tenaga kerja dan UMKM lokal pun ikut menjadi bagian dari pembangunan proyek ini. Berikut data PLTS terapung terbesar di dunia dikutip dari YSG Solar and Levin. Pertama, di Zhou Dingzhuang Floating Solar Farm dengan 320 MW peak. Kedua, Omkareshwar Dam Floating Solar Farm dengan 278 MW peak. Ketiga, Floating Solar PV Cirata dengan 192 MW peak. Keempat, Three Gorges New Energy Floating Solar Farm dengan 150 MW peak. Kelima, CECEP Floating Solar Farm 70 MW peak. Keenam, Sembcorp Floating Solar Farm 60 MW peak. Dan yang ketujuh, Sirindrome Dam Floating Solar Farm 45 MW peak.
Studi banding ini adalah kegiatan rutin dari mahasiswa dan program studi Teknik Elektro Universitas Pamulang untuk tetap berkomunikasi dengan lembaga-lembaga terkait yang sekiranya sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh program studi Teknik Elektro. Tentunya, setelah mendengarkan paparan materi dan juga melihat-lihat PLTS Cirata ini, kami juga berkesempatan melakukan tanya jawab kepada Direktur Operasional PLTS Mas Dimas secara langsung. Pada sesi tanya jawab, bukan hanya mahasiswa, tetapi dosen-dosen pun juga mencoba bertanya terkait yang ada di PLTS Cirata ini. Kaprodi dan Sekretaris Prodi Teknik Elektro sangat mengapresiasi mahasiswa yang berani melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak PLTS Cirata dan sebagai wujud terima kasih karena sudah dipersilakan untuk bersilaturahmi di PLTS Cirata, Universitas Pamulang memberikan cenderamata dan makanan khas Pamulang yang diserahkan langsung oleh Kaprodi Teknik Elektro Aryawan Sunardi, SSI, MT, yang diterima langsung oleh Direktur Operasional PLTS Cirata. Nama saya Dimas Karudin, saya Direktur Operasi dari PT PJB Masdar Solar Energi atau PMSE, yaitu perusahaan yang menaungi proses konstruksi dan operasional dari proyek PLTS Terapung Cirata. Proyek PLTS Terapung Cirata merupakan proyek yang digagas oleh dua perusahaan, yaitu PT PLN Nusantara Power dengan partner dari Masdar di Emirat Arab, yang bertujuan untuk mengembangkan proyek PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 192 MW atau 145 MWAC. PLTS terapung Cirata ini mulai dirintis dari tahun 2017, kemudian mulai konstruksi di 2021 dan beroperasi di akhir tahun 2023. PLTS terapung Cirata dibangun dengan tujuan sebagai trendsetter bagi pengembangan proyek renewable energy skala besar dengan tarif yang kompetitif mampu bersaing dengan bahan bakar fosil. Diharapkan dengan adanya PLTS Terapung Cirata ini, maka akan muncul proyek-proyek setelahnya renewable dengan kapasitas yang lebih besar atau dengan tarif yang lebih ekonomis sehingga membantu Indonesia untuk mencapai target yaitu net zero emission di tahun 2060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Kusuma Dewi dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang yang saat ini sedang berada di semester 6 dengan penjurusan arus kuat. Saat ini saya berada di PLTS Terapung Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, yang dimana kami dari program studi teknik elektro ini sedang mengadakan studi banding bersama PLTS Cirata yang diwakilkan oleh perusahaan PSME yang bekerja sama dengan PLN. Nah, selama kami di sini dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan PLTS terapung ini, yang dimana biasanya pada umumnya itu PLTS biasa ditemukan di daratan seperti di atap-atap perumahan maupun di perusahaan. Tapi di PLTS terapung ini dijelaskan bahwasanya PLTS itu bisa diimplementasikan sebagai energi terbarukan yang diterapkan pada air gitu. Air yakni yang sedang disiapkan adalah waduk. Nah, harapannya saya mewakili program studi Teknik Elektro sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, berharap semoga mahasiswa dari program studi Teknik Elektro maupun studi yang terkait bisa bekerja sama dengan PSME ini, baik secara penelitian maupun kunjungan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Namaku Amelia Sari dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Saat ini saya sedang berada di semester 6. Teman-teman, saat ini kami Program Studi Teknik Elektro sedang mengadakan studi ekstruksi atau kunjungan industri ke PLTS Terapung Cirata yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Nah teman-teman, PLTS Terapung ini juga adalah PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Nah,
pengalaman saya dan teman-teman kesini itu sangatlah berharga, yang dimana kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana sih kondisi dan lokasi PLTS terapung saat ini, yang dimana baru disahkan pada November 2023 kemarin. Nah, dan juga untuk teman-teman program studi teknik elektro bisa melakukan penelitian untuk pengembangan kinerja kalian juga ke depannya di dalam dunia industri, terlebih di dunia PLTS, yang dimana PLTS ini ialah energi baru terbarukan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ini pengalaman yang sangat menarik. Boleh teman-teman nanti jika ada kunjungan industri bisa ikut kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SDTV, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani kalian. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Ruang Mahasiswa.